Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat spironolakton. Spironolakton adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Obat ini juga dapat digunakan dalam pengobatan gagal jantung, hipokalemia, sirosis, edema, atau kondisi ketika tubuh terlalu banyak memproduksi hormon aldosteron atau hiperaldosteronisme. Spironolakton termasuk ke dalam jenis obat diuretik hemat kalium. Obat ini bekerja dengan cara menghambat penyerapan garam atau natrium berlebih ke dalam tubuh dan menjaga kadar kalium dalam darah agar tidak terlalu rendah, sehingga tekanan darah dapat diturunkan. Merek dagang spironolakton yaitu Aldacton, Carpiaton, Letonal, Spirola. Obat spironolakton termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Spironolakton dapat terserap ke dalam ASI. Oleh karena itu, ibu menyusui disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat ini, agar dokter dapat mempertimbangkan antara manfaat dan risikonya. Dosis dan aturan pakai spironolakton. Untuk tujuan mengobati hipertensi atau darah tinggi. Dosis dewasa yaitu 50-100 mg per hari, dosis dapat dibagi menjadi 1-2 kali sehari. Dosis dapat disesuaikan setelah 2 minggu. Untuk tujuan mengobati edema, dosis dewasa yaitu 100 mg per hari. Selanjutnya dosis dapat ditingkatkan hingga 400 mg per hari. Untuk tujuan mengobati sirosis dengan edema dan asites. Dosis dewasa yaitu 100-400 mg per hari, tergantung pada kadar natrium dan kalium dalam urin. Dosis lansia yaitu diawali dengan dosis terendah, kemudian dapat ditambah jika diperlukan. Dosis anak-anak yaitu 3 mg per kilogram berat badan per hari, yang dapat dibagi ke dalam beberapa jadwal konsumsi. Dosis akan disesuaikan dengan respons tubuh pasien. Untuk tujuan mengobati hiperaldosteronisme primer. Dosis dewasa yaitu 400 mg per hari selama 3-4 minggu. Dosis lansia yaitu diawali dengan dosis terendah, kemudian dapat ditambah jika diperlukan. Dosis anak-anak yaitu 3 mg per kilogram berat badan per hari, yang dapat dibagi ke dalam beberapa jadwal konsumsi. Dosis akan disesuaikan dengan respons tubuh pasien. Untuk tujuan perawatan praoperasi pada pasien hiperaldosteronisme. Dosis dewasa yaitu 100-400 mg per hari. Perawatan jangka panjang tanpa operasi menerapkan dosis efektif terendah. Dosis lansia yaitu diawali dengan dosis terendah, kemudian dosis dapat ditambah jika diperlukan. Dosis anak-anak yaitu 3 mg per kilogram berat badan per hari, yang dapat dibagi ke dalam beberapa jadwal konsumsi. Dosis akan disesuaikan dengan respons pasien. Untuk tujuan mengobati gagal jantung. Dosis dewasa yaitu dosis awal 25 mg sekali sehari, dengan dosis maksimal 50 mg per hari. Dosis lansia yaitu diawali dengan dosis terendah, kemudian dosis dapat ditambah jika diperlukan. Dosis anak-anak yaitu 3 mg per kilogram berat badan per hari, yang dapat dibagi ke dalam beberapa jadwal konsumsi. Dosis akan disesuaikan dengan respons pasien. Untuk tujuan mengobati hipokalemia akibat diuretik. Dosis dewasa yaitu 25-100 mg per hari. Interaksi spironolakton dengan obat lain. 1. Meningkatkan risiko terjadinya hiperkalemia jika dikonsumsi bersama S-inhibitor, angiotensin 2 reseptor antagonis, heparin, suplemen kalium, trilostan, atau diuretik hemat kalium lain, seperti eplerenon. 2. Meningkatkan risiko terjadinya gangguan fungsi ginjal jika dikonsumsi dengan ciklosporin atau OAINS. 3. Meningkatkan efek racun dari obat litium. 4. Meningkatkan risiko asidosis metabolik dan hiperkalemia jika dikonsumsi dengan kolestiramin. 5. Meningkatkan risiko terjadinya hipotensi ortostatik jika dikonsumsi dengan penobarbital. 6. Meningkatkan kadar digoksin dalam darah. Efek samping spironolakton yaitu pusing, sakit kepala, mual, muntah, diare, disfungsi ereksi, pembengkakan di payudara. Efek samping serius spironolakton yaitu pusing dan terasa ingin pingsan, penurunan jumlah urin dan frekuensi berkemih, kram otot, gangguan irama jantung, muntah darah, buang air besar disertai darah, mudah memar, perubahan warna kulit dan mata menjadi kekuningan atau penyakit kuning. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.